Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada hari kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kembali kepada perintah yang utama, yaitu saling mengasihi. Dalam suratnya yang singkat ini, Rasul Yohanes menulis kepada ibu yang terpilih, yang ditafsirkan sebagai jemaat lokal atau seorang pribadi yang dihormati. Yohanes tidak membawa doktrin yang rumit atau teologi yang baru. Ia justru mengajak pembacanya untuk kembali ke dasar. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Pertama, kasih bukanlah tren yang baru. Yohanes menegaskan bahwa perintah untuk saling mengasihi bukanlah sesuatu yang baru saja ia ciptakan. Ini adalah perintah yang sudah dimiliki sejak semula, sejak Yesus memberikan mandat baru kepada murid-muridnya. Dalam dunia yang selalu mengejar hal-hal baru dan sensasional, kita diingatkan bahwa esensi dari kekristenan tetaplah sama, yaitu kasih. Iman kita tidak diukur dari seberapa banyak pengetahuan baru yang kita miliki, melainkan dari seberapa setia kita mempraktekkan perintah yang lama dan yang mendasar ini. Yang kedua, kasih sebagai identitas komunitas. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perhatikan kata supaya kita saling mengasihi. Kasih Kristiani tidak pernah bersifat individualis. Kasih membutuhkan objek dan komunitas. Yohanes mengingatkan bahwa hubungan antara anggota jemaat harus ditandai dengan kasih. Kasih inilah yang menjaga jemaat dari perpecahan dan ajaran-ajaran sesat yang dibahas di ayat-ayat selanjutnya. Tanpa kasih, sebuah jemaat hanyalah sekumpulan orang dan bukanlah tubuh Kristus. Ketika kerendahan hati dalam mengingatkan, saudara-saudaraku, Yohanes berkata, sekarang aku minta kepadamu. Sebagai seorang rasul yang sudah tua dan sangat dihormati, ia bisa saja memberikan perintah yang otoriter, namun ia memilih bahasa yang lembut, yaitu sebuah permohonan kasih. Ini mengajarkan kepada kita bahwa cara kita mengingatkan orang lain tentang kebenaran harus dibungkus dengan karakter kasih itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini juga ada 4 poin yang dapat menjadi perenungan kita secara mendalam, yaitu poin yang pertama, kembali ke dasar. Yohanes menegaskan bahwa ia tidak sedang menuliskan perintah baru, melainkan perintah yang sudah ada sejak semula. Di dunia yang selalu mengejar tren, inovasi, dan pengetahuan terbaru, kita sering kali merasa bosan dengan ajaran yang itu-itu saja. Namun bagi Yohanes, rahasia pertumbuhan rohani bukanlah mencari rahasia teologis yang baru, melainkan kembali menekuni dasar iman kita. Pondasi iman kita adalah kasih, dan pondasi itu tidak pernah berubah. Poin yang kedua adalah kasih sebagai sebuah perintah, bukan sekedar perasaan. Saudara-saudara, istilah perintah menunjukkan bahwa kasih dalam kekristenan bukanlah sesuatu yang bersifat opsional atau tergantung pada suasana hati. Kita sering kali mengasihi orang hanya saat kita merasa ingin
atau saat orang itu layak dikasihi. Namun Yohanes menyebutkannya sebagai perintah. Artinya mengasihi adalah sebuah keputusan kehendak untuk taat kepada Tuhan. Kita mengasihi bukan karena perasaan kita sedang baik, tetapi karena Tuhan telah memerintahkannya dan Ia lebih dahulu mengasihi kita. Poin yang ketiga adalah cara Yohanes meminta. Sekarang aku minta kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun ia seorang rasul dan penutua yang sangat dihormati, Yohanes tidak menggunakan otoritasnya untuk memerintah dengan kasar. Ia menggunakan kata minta. Dalam bahasa Yunani, erotao, atau memohon, meminta dengan akrab. Perintah untuk mengasihi harus disampaikan dengan cara yang penuh kasih juga. Yohanes menunjukkan bahwa dalam komunitas iman, hubungan yang benar dibangun di atas rasa hormat dan permohonan yang tulus, bukan intimidasi atau kekuasaan. Kepemimpinan rohani yang benar selalu mengarah pada satu tujuan, yaitu supaya jemaat saling mengasihi. Poin yang keempat adalah kasih sebagai pagar terhadap kesesatan. Surat 2 Yohanes ditulis untuk meringatkan jemaat terhadap pengajar-pengajar sesat. Menariknya, sebelum bahas tentang ajaran sesat, Yohanes lebih dahulu menekankan tentang kasih. Kasih dan kebenaran adalah dua sisi dari satu koin. Kasih tanpa kebenaran adalah kompromi yang dangkal, tetapi kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman yang kering. Yohanes tahu bahwa komunitas yang saling mengasihi akan lebih kuat dalam menghadapi pengaruh luar yang buruk. Kasih yang tulus antar anggota jemaat adalah pelindung terbaik terhadap perpecahan dan kekacauan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa kematangan rohani adalah ketaatan yang konsisten terhadap perintah lama. Karena itu tidak ada yang lebih penting dalam hidup orang percaya selain mempraktekkan kasih Kristus setiap hari kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk hidup saling mengasihi dalam komunitas iman yang ada, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, tebarkan kebaikan, tebarkan kasih kepada semua orang, sehingga banyak orang akan mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.